Halo, halo Soti Hotu, nama budaya teman-teman semua. Apa kabarnya nih minggu pagi ini? Sehat-sehat semuanya? Sehat sih nama budaya. Cina Sehat budaya. ya? Oke, halo. Happy banget nih bisa ketemu sama teman-teman semua nih di minggu pagi ini. Ada beberapa nama-nama yang udah akrab ya. Ada Cia-Cia, ada Yukai, ada Vio, ada Pepin juga, sama teman-teman lain. Nah, thank you banget kesempatannya aku untuk ngisi di pagi hari ini. Nah, pagi hari ini tadi seperti yang Yukai bilang, aku akan sharing topik yang sesuai dengan request ya, dan semoga bisa memberi insight bagi teman-teman semua di sini. Kita santai aja ya, casual. Aku akan sharing sekilas gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman yang mau nanya terkait dengan topik, nanti boleh open mic langsung gitu ya. Atau kalau takut pertanyaannya kelupaan, boleh ketik dulu di chat gitu ya. Nanti di sesi Q&A baru kita akan bahas. Aku izin untuk share screen ya, teman-teman. Oke, udah kelihatan? Ci. Oke, kalau kayak gini tetap kelihatan layarnya kan? Tetap sih. Tetap Iya, ya. Oke, sip. Nah, hari ini kita akan membahas satu topik ya. Judulnya adalah Taming the Monkey Mind. Wah, apa nih ya? Kok kayaknya wow banget gitu kan. Nah, sebenarnya aku hanya akan membahas satu topik gitu ya, tentang pikiran gitu, yang kayaknya lumayan sering mengganggu kita gitu ya. Kalau monkey mind itu kan kalau teman-teman kenal adalah pikiran kita tuh yang kayak monyet gitu disebutnya. Makanya istilahnya adalah monkey mind gitu, yang kayak sekarang ini lagi ikut kebaktian gitu, tapi mungkin kayak lagi mikirin abis ini ntar siang mau makan apa ya gitu kan, atau mungkin mikirin tadi ada yang lagi main game terus keputus nanti lanjutinnya gimana, atau ada yang lagi ngikutin film series terus belum kelar lagi penasaran gitu. Jadi pikiran tuh loncat-loncat banget ke sana just like a monkey gitu. Nah, hari ini sebenarnya aku akan bahas satu jenis monkey mind yang mungkin akrab ya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin kita sadari maupun nggak kita sadari itu kerap kali mengganggu kita ya, yaitu terkait dengan overthinking gitu. Pernah dengar mengenai istilah ini, overthinking, teman-teman? sering sih. Sering ya? Oke, ada yang pernah mengalami mungkin? Sering juga Pernah sih. ngerasa gitu? Sering juga ya? Oke. Nah, tak kenal kan katanya nggak saya, aku sekilas kenalin tentang diri aku. Tadi mungkin udah dijelasin ya di awal, nama aku Erika gitu ya. Sehari-harinya aku adalah psikolog pendidikan di @ida plus ID dan juga @TB Time sekarang ya. Nah, aku juga sudah menikah gitu ya, ada satu orang anak gitu. Dan saat ini aku aktif di, kalau teman-teman pernah dengar, Wandani atau Wanita Terawada Indonesia, itu di bidang pendidikan juga. Ide Plus apa tuh Ci gitu ya, mungkin dulu pas kita masih sering kebaktian offline, nah kita sering kumpul daerah Kelapa Gading, mungkin ada yang tahu daerah Mall of Indonesia seperti itu. Ide Plus posisinya di sini, kita offline ya, kita ada kegiatan-kegiatan buat anak dan remaja, berapa kali juga kerja sama BR waktu itu ya, ada program-program waktu kita masih bisa jalan-jalan bareng gitu. Nah, semoga nanti kondisi segera membaik, kita bisa jalan-jalan bareng, ret-ret bareng lagi gitu ya. Nah, kalau mau tahu tentang Ide Plus, bisa follow aja IG kami atau visit websitenya. Oke? Nah, ini balik lagi nih ke overthinking ya. Ada nggak yang pernah punya bentuk pikiran seperti ini ya? Gitu. Mungkin kalau yang masih sekolah, masih kuliah gitu, tiba-tiba kepikiran, aduh kayaknya kemarin nggak bisa banget deh gue kerjainnya, kayaknya bakal dapet nilai jelek, kayak gitu-gitu kan. Atau misalnya masuk satu ruangan, tiba-tiba lihat ada orang lagi kumpul, terus mereka ketawa-tawa gitu. Dan terus habis itu tiba-tiba kita berpikir bahwa, ih pasti lagi ketawain aku deh. Kenapa ya? Apa ada yang salah ya? Apa aku pakai bajunya salah gitu? Apa ada cabai nyelip di gigi atau gimana gitu kan? Atau pernah juga nggak misalnya kayak, iya nih mami aku selalu bilang aku ceroboh deh, aku nggak bisa deh gitu. Tuh kan bener gitu. Ada nggak di antara kalian yang pernah muncul gitu ya bentuk-bentuk pikiran kayak gini gitu, kayaknya cemas, worry akan sesuatu gitu ya, atau mikirkan kayaknya COVID nih will never end deh, kayaknya akan ada terus gitu. Ada yang pernah
punya pikiran seperti ini, boleh jawab di chat juga boleh ya. Kalau ada yang mau share. Oke, pernah ya, Yukai jawab pernah. Nggak apa-apa ya. Ini jawaban yang sangat manusiawi. Nah, kita lanjut ya. Oh, pernah. Oke, baru pada masuk jawabannya. Sering, bahkan ada yang sering ya. Nah, ini aku mengutip kata-kata ya, quotes dari seorang guru aku. Waktu itu aku belajar hipnoterapi dari Bapak Adi W. Gunawan gitu ya, bahwa pikiran sendiri itu bersifat netral ya sebenarnya. Tapi yang memberi warna pada pikiran itu sebenarnya adalah emosi atau perasaan itu ya. Jadi pikiran itu kalau kita ibaratkan sebagai air gitu ya, itu adalah air yang netral, tapi emosi atau perasaan itu adalah tinta yang jadi memberi warna pada pikiran ini. Seperti itu ya. Jadi kejadiannya ada orang lagi ketawa-ketawa pas kita misalnya masuk ke dalam satu ruangan gitu. Itu adalah hal atau kejadian yang wajar sebenarnya. Tapi mungkin muncul emosi cemas, emosi khawatir, emosi takut gitu ya. Sehingga akhirnya muncul bentuk pikiran seperti tadi, kayaknya lagi ketawain aku deh kayak gitu kan. Nah, lalu gimana sebenarnya seperti ini? Sebenarnya kalau kita mau menyadari ya makna dari setiap emosi itu sebenarnya kayak pengantar pesan kepada kita. Kalau kita mau memahami maknanya itu sebenarnya apa, pesan apa sih yang mau dia kasih tahu ke kita gitu ya. Dan emosi itu sebenarnya meskipun ada yang menyenangkan untuk dirasakan seperti rasa bahagia, rasa bersyukur gitu ya. Tapi ada juga emosi-emosi yang kurang nyaman untuk dirasakan, seperti sedih, seperti takut, seperti khawatir, seperti marah. Siapa sih yang mau merasakan emosi kayak gitu ya? Mungkin kalau disuruh milih, nggak mau deh gitu ya. Mending aku bahagia-bahagia aja, mending aku bersyukur kan lebih enak rasanya gitu, plong, lega, daripada harus marah, daripada harus sedih, harus takut, harus kecewa. Siapa yang mau ngerasain kayak gitu ya? Tapi sebenarnya kalau kita mau mencoba untuk memahami, emosi ini dia memberikan pesan kepada kita. Ya, memberikan pesan karena dia memiliki makna. Ya, meskipun tadi itu ada yang nyaman dirasakan, ada yang tidak nyaman dirasakan ya. Ini adalah emosi-emosi yang lebih nyaman untuk dirasakan. Misal bahagia ya, kita merasa bahagia ketika kita berhasil memperoleh sesuatu yang menyenangkan ya. Dapat hadiah, jalan-jalan, wah itu kan sesuatu yang menyenangkan ya, tentunya membawa rasa bahagia. Bersyukur gitu ya, wah karena ini bersyukur ini perasaan yang lebih besar daripada bahagia gitu ya, kita merasa berterima kasih ya karena kita sudah mendapatkan hal-hal yang baik kayak gitu. Bangga itu ketika kita berhasil mencapai sesuatu dengan kerja keras, muncul perasaan bangga itu ya. Kagum ketika melihat sesuatu yang dinilai bagus, dinilai menarik, dinilai hebat ya. Dan ada puas ya. Puas itu ketika kita merasa senang, lega karena ekspektasi terpenuhi. Nah, lawannya ada juga emosi-emosi yang kurang nyaman untuk dirasakan. Misalnya marah. Kenapa sih seseorang itu merasa marah? Ya, biasanya karena diperlakukan dengan tidak adil. Maksudnya gimana diperlakukan tidak adil? Contoh sederhana gitu ya. Kita kebelet pipis gitu. Terus habis itu ngantri ke WC. Tiba-tiba ngantri kan karena ada orang ngantri juga. Tiba-tiba ada orang nyalip kayak gitu. Nah, marah nggak ketika itu? Mungkin kita merasakan marah, kesel gitu ya. Karena merasa diperlakukan dengan tidak adil. Saya juga kebelet pipis gitu ya, tapi saya ngantri nih, karena orang lain juga pada ngantri gitu kan, kok tiba-tiba ada orang nyalip sih, kayak gitu ya, ini nggak adil banget gitu, bisa-bisanya dia nyalip, padahal semuanya juga lagi kebelet gitu kan, muncul perasaan marah seperti itu, ya, atau misalnya beli barang di marketplace gitu ya, wah bayar harga sekian, tahu-tahu datang barangnya KW ya, palsu kayak gitu kan, wah merasa diperlakukan dengan tidak adil ya, udah bayar mahal-mahal datang barangnya KW ya, jadi marah itu karena merasa diperlakukan dengan tidak adil. Takut itu tuh perasaan antisipatif sebenarnya, khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi seperti itu ya, misalnya kayak sekarang gitu kan, kasus COVID lagi naik lagi ya, ada varian baru namanya Omicron ya. Wah, mau keluar takut deh gitu. Kita mau kebaktian kumpul-kumpul takut deh nanti kalau misalnya menjadi klaster gimana? Kalau misalnya ternyata ada yang positif lalu nular ke yang lain-lain gimana gitu kan. Sesuatu yang buruk akan terjadi. Nah, sebenarnya rasa takut
dengan kadar yang cukup itu menjaga kita tetap hidup loh sampai hari ini ya. Bayangin kalau misalnya teman-teman semua nggak punya rasa takut ya, lagi ada virus COVID seperti kayak gini, nggak takut sama COVID ya, mana-mana nggak pakai masker ya, ada keramaian malah datengin. Nah, apa yang akan terjadi? Mungkin hari ini kita nggak ada bersama di sini gitu. Jadi sebenarnya rasa takut pada kadar yang cukup itu menjaga kita tetap hidup dan tetap aman. Oke, tapi kalau terlalu berlebihan akhirnya jadi paranoid, which is itu nggak bagus juga gitu ya. Jadi takut ini meskipun kayak kita nggak nyaman merasakannya, tapi itu sebenarnya menjaga kita. Kecewa apa yang diinginkan nggak bisa terwujud, ya. Misalnya kita udah berusaha, gitu kan, udah berharap, ternyata nggak terpilih, ya. Sedih ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga. Kesepian butuh interaksi relasi bermakna, ya. Bisa aja satu orang itu punya temannya banyak gitu ya. Wah, aku aktif di organisasi ini di BR gitu, anggotanya ada 60 orang gitu kan. Tapi tetap aja merasa kesepian. Kenapa? Karena kualitasnya tidak sebanding dengan kuantitas. Oke, aku punya teman banyak, follower aku ribuan di Instagram gitu ya, tapi nggak ada yang bermakna gitu, nggak ada yang berkualitas hubungannya. Jadi akhirnya tetap aja bisa merasa kesepian. Oke, bosan karena merasa kurang tantangan. Ya, so ini sekilas aku menjelaskan aja, mengenalkan kepada teman-teman bahwa emosi-emosi itu sebenarnya mereka itu punya makna loh untuk hidup kita, untuk diri kita. Ya. Nah, lalu apa hubungannya ini dengan overthinking? Oke, nah sebenarnya semua emosi ini adalah valid, wajar dirasakan. Kita belum mencapai tingkat kesucian, tingkat kesempurnaan. So, kalau misalnya kita kehilangan sesuatu yang berharga, contohnya gitu ya, ada tahun lalu gitu kan, aku dapat banyak info teman-teman gitu kan, kehilangan anggota keluarganya mungkin ya karena COVID ini, karena hal-hal lain juga gitu, mungkin kehilangan temannya gitu kan. Terus aku merasa sedih, boleh nggak sih? Ya boleh, itu valid, itu wajar gitu ya. Aku udah berusaha nih gitu kan, tapi kok nggak tercapai ya apa yang aku inginkan gitu kan. Aku udah PDKT sama dia selama bertahun-tahun, tapi kok dia malah jadian sama orang lain ya gitu kan. Boleh nggak sih aku kecewa? Ya boleh gitu ya, semua emosi ini valid, wajar dirasakan. Balik lagi, meskipun ada yang mungkin kita nyaman, ada yang juga kurang nyaman. Ya, dan the question is, jadi kapan sih sebenarnya yang wajar itu jadi nggak wajar? Nah, biar mudah aku jelaskan ini ke dalam 4 stage kayak gitu ya. Stage pertama ini adalah kejadiannya gitu kan. Nah ini aku pakai contohnya misalnya kalah lomba lah kayak gitu ya. Mungkin di sekolah atau di kampus teman-teman ada yang ikut lomba gitu kan. Kalau orang ikut lomba masa mau kalah kan enggak gitu ya, kecuali ada motif-motif lainnya gitu kan. Normalnya orang ikut lomba yang mau menang dong gitu ya, mau berusaha untuk menang kayak gitu kan. Latihan, mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin gitu kan, susun strategi gitu kan. Nah, tapi kadang-kadang yang terjadi kita nggak pernah tahu, bisa aja tim lain mereka mempersiapkan dengan lebih baik, mereka menang ya. Kita merasa kita udah maksimal tapi tetap kalah gitu kan. Terus habis itu merasa kecewa, emosinya kecewa ya. Wajar nggak sih? Tadi kata Cerika, semua emosi itu nyaman nggak nyaman wajar dirasakan. Oke. Nah, tapi apa yang terjadi di stage 3? Ketika setelah kalah lomba dan merasa kecewa, jadi gagal move on. Ya, kepikiran terus ya, aduh kenapa sih kemarin ini kok kalah ya, coba kalau kemarin aku coba dengan cara A, coba kalau aku timnya nggak sama dia, coba kalau misalnya aku melakukan yang lain, coba kalau aku nggak ikut lomba aja gitu kan, aku nggak usah merasakan kekalahan ini, aku nggak usah merasakan kekecewaan ini, kepikiran terus ya, terus akhirnya menyerah ya, give up kayak gitu kan. Contoh misalnya teman-teman yang kan sekarang banyak juga e-sport kayak gitu ya, ikut e-sport kayak gitu kan. Terus habis itu kalah, merasa kecewa, kepikiran terus, akhirnya menyerah. Kayak e-sport is not my thing deh, gitu kan. Keluar ya, resign dari tim, dan nggak mau ikut lomba lagi selamanya, seumur hidup ya. Nah, dan dari sini akhirnya jadi mengganggu kehidupan sehari-hari ya. Ketika mau mencoba hal baru, enggak deh, kayaknya gue nggak bakalan bisa kayak gitu kan. Dulu aja gue pernah udah berusaha keras, gue malah kalah kayak gitu-gitu kan. Gak berani mencoba hal baru ya. Dan jadi akhirnya punya penilaian diri buruk kayak gitu ya. Emang nih kayaknya gue emang bego deh, gue emang bodoh deh, kayak gue emang gak bisa gitu kan. Gue emang payah banget kayak gitu-gitu. Nah, coba kita lihat ya teman-teman ya. Ketika berada di stage 1 dan 2, ada kejadian, ada emosi. Ya, ini aku kasih kotak hijau, artinya ini masih lampu hijau, masih wajar banget ya ketika kita gagal mencapai sesuatu, ada hal yang kurang menyenangkan terjadi, emosi kecewa, yes itu wajar ya. Tapi kalau misalnya udah stage 3 dan 4, ketika kita gagal move on dan akhirnya itu jadi mengganggu kehidupan sehari-hari ya.
Nah, ini dia nih ya yang udah mulai masuk zona merah ya. Ini dia yang udah masuk kategori overthinking ya. Ketika satu hal emosi yang nggak nyaman yang kita rasakan itu akhirnya kita pikirin terus ya, nggak bisa move on terus dan akhirnya mengganggu hidup kita sehari-hari. Oke, nah ini aku mau menjelaskan ya satu cerita pada zaman Buddha gitu ya. Ketika Buddha bertanya ya mengenai kecapi. Apa yang terjadi kalau senar-senar itu terlalu kendur ya? Ya kecapinya nggak bunyi, oke? Tapi kalau misal terlalu kencang gimana? Nggak bagus ya, karena senarnya akan mudah putus juga. Jadi dalam kondisi seperti apa sebuah kecapi ini bisa berbunyi dengan indah ketika tidak terlalu kendur dan tidak terlalu kencang, maka suara kecapi ini akan sangat indah. Ya, jadi kita lihat di sini satu ekstrem kiri gitu ya, satu ekstrem kanan ya, ketika terlalu kendur dan ketika terlalu kencang seperti itu. Itulah letak overthinking ya. Jadi masalah kalau misalnya kita pikirin terus dan kita rasakan terus-menerus seperti itu ya, over jadinya sesuatu yang berlebihan itu terlalu kendur, terlalu kencang, akhirnya jadi nggak baik. Oke. Nah, sebenarnya bentuk-bentuk overthinking itu tuh bisa kayak gimana sih? Nah, ini aku back to the theory sedikit gitu ya. Nah, ada dua bentuk pikiran overthinking ya. Yang pertama namanya adalah ruminating. Ya, ruminating itu adalah ketika yang sudah berlalu kita pikirin terus-menerus gitu ya. Yang kedua berikutnya adalah worrying. Worrying itu mencemaskan yang akan datang. So, kita bisa lihat di sini ya. Ketika seseorang overthinking itu, apakah dia live in the present moment? No, ya. Tidak live in the present moment. Karena kalau kita lihat tadi, yang satu ada di masa lalu, terus mikirin yang sudah berlalu, yang satu lagi ada di masa depan, mencemaskan yang akan datang, yang belum ada di situ. Ya, sementara kita sendiri sekarang sedang hidup, kita ada di mana sih? Ada di sini, ada di present moment, ya, ada di saat sekarang. Nah, terus nih, kenapa sih Ci bisa overthinkingnya bisa terjadi pada orang-orang itu kenapa? Ya, yang pertama ini ya ekspektasi versus realita ya. Kenyataan nggak sesuai dengan harapan. Kayak tadi ya, berharap menang, malah kalah ya, berharap bisa jadian sama gebetan, gebetannya jadian sama orang lain ya. Nggak ada kerjaan gitu ya. Kadang-kadang ini dia punya terlalu banyak waktu untuk berpikir ya, sehingga yang dipikirin di masa ini udah habis tuh, udah nggak kepikiran lagi ya. Akhirnya mikirin yang udah lalu-lalu gitu, mikirin yang di masa depan apa gitu ya. Punya terlalu banyak waktu untuk berpikir. Sesuatu yang terlalu yang berlebihan juga nggak bagus gitu ya. Terlalu banyak waktu untuk berpikir, akhirnya ujung-ujungnya bisa lari ke overthinking juga. Dan ini dia not being present ya, terjebak nostalgia atau terjebak angan ya, terjebak di masa lalu atau terjebak di masa depan. Terus kenapa sih Ci emangnya kalau overthinking ada dampaknya tuh apa ya gitu kan? Nah, ini ada 4 dampak ya yang teman-teman bisa langsung relate sendiri ya. Sulit tidur. Kenapa bisa sulit tidur? Ya karena susah untuk santai, karena pikirannya tuh aktif terus, mikir terus ya, dan ada emosi yang melekat di situ ya, ketidaknyamanan, ada perasaan cemas, entah mencemaskan masa lalu gitu ya, mungkin menyesali masa lalu atau mencemaskan masa depan. Sehingga akhirnya susah untuk santai, ketika susah untuk santai, jadi sulit tidur gitu ya. Lalu ini sebenarnya semuanya berhubungan ya, ketika sulit tidur, sulit santai, pikirannya aktif terus, jadinya kelelahan ya. Karena secara pikiran ya, jadi yang bikin kita menguras energi, lelah itu tuh bukan cuman energi fisik aja gitu ya ketika kita aktif gerak, tapi ketika kita berpikir ya, pikiran kita tegang gitu kan, itu juga sebenarnya menguras energi. Ya, dan ini yang capek, bikin capek, tapi capek itu nggak sehat gitu ya, menguras energi mental ya, sulit rileks sehingga akhirnya kelelahan. Nah, kalau sudah begini gimana? Akhirnya produktivitas berkurang ya. Kok bisa produktivitas berkurang ya? Karena terus merenung masa lalu. Ya, tadi itu kita lihat. Khawatir dengan masa depan, cemas terus-menerus ya. Jadi akhirnya sulit untuk mengambil langkah. Mau mencoba hal baru, tapi takutlah gitu ya. Berdasarkan pengalaman, aku gagal kok, aku nggak bisa kok. Akhirnya sulit untuk maju. Oke. Dan jadi nggak bisa kepikiran cara untuk menyelesaikan masalahnya gimana sih, take action-nya gimana sih ya. Nah, ujung-ujungnya dari sini ketika produktif berkurang karena kita nggak berani mengambil langkah, lelah, mikirin terus-menerus, jadi hilang kesempatan. Kenapa hilang kesempatan? Karena kita nggak berani mencoba, udah punya penilaian diri yang buruk. Kayaknya gue emang kurang ganteng, gue emang kurang cakep deh, jadi makanya kayak nggak laku-laku nih, nggak ada yang mau, kayak gitu kan. Tidak berani membuka hati gitu ya, dia berani mencoba gitu kan jadinya. Nah, next-nya, gimana dong Ci, kalau misalnya kita ternyata punya bentuk pikiran seperti ini, atau kita sering nih, bahkan tadi ya, gimana cara
mengatasinya ya. Ini dia, aku pakai 3 cara PCR ya. PCR ini bukan hanya tes untuk COVID aja, tapi ini juga untuk mengatasi overthinking ya. Yang pertama ini practice mindfulness. C-nya adalah challenge your thoughts, dan terakhir reflection time. Nah, maksudnya apa nih? Kita bahas satu-satu ya. Practice mindfulness ya. Ini mungkin teman-teman semuanya udah akrab gitu ya. Tiap minggu sebelum tadi masuk ke sesi kita juga ada meditasi dulu. Nah, langkah baiknya ketika mindfulness ini kita bisa praktekkan terus-menerus ya, in daily life, in daily basis. Jadi nggak cuman ketika seminggu sekali pas kebaktian aja gitu ya. Atau maksudnya ketika kita sebelum tidur tuh duduk diam terus kita meditasi, nggak juga gitu. Tapi justru mindfulness ini perlu kita praktekannya dalam hidup sehari-hari ya, live at the present moment. Kita sadar apa yang kita lakukan, kita fokus apa yang kita lakukan gitu ya. Kita bisa memberi jeda dari apa yang mau kita lakukan, kita bisa mikir dulu kayak gitu ya. Ada jedanya itu, ada self controlnya itu. Kita sadar apa yang kita pikiran, apa yang kita rasakan. Oh, kayaknya ini udah terlalu over deh. Ini kayak nggak bagus deh. This is not good kayak gitu kan. Kita sadar kapan mungkin kayaknya aku butuh bantuan deh gitu untuk mengatasi pikiran aku ini. Ya. Practice mindfulness, not just about meditation seminggu sekali, not just about kayak duduk perhatiin nafas sebelum tidur, enggak ya, tapi kita coba gimana sehari-harinya ya. Kita coba untuk berlatih ya, menyadari apa yang kita pikirin, apa yang kita rasain. Ini dia ya, lalu berikutnya nih C-nya challenge your thoughts ya. Kadang-kadang ini ada beberapa bentuk-bentuk pikiran ya, bentuk-bentuk pikiran yang biasanya mengarah ke overthinking. Ya, lihat nih ya, biasanya kalau di gambar ini kan seorang perempuan lagi ngaca gitu ya. Padahal badannya sebenarnya oke-oke aja, tapi dia merasa bahwa wah, aku kurang cakep nih, ada masalah dengan tubuh aku kayak gitu kan. Challenge your thoughts ya. Ada beberapa bentuk pikiran yang ini bentuk pikiran irasional yang bisa mengarah ke hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang destruktif. Personalisasi pertama ya. Personalisasi ini adalah berpikir segala sesuatu it's all about me. It's all about me ya. Ada orang lagi ngumpul ketawa-tawa ya. Lagi misalnya Zoom, temennya nunduk gitu ya, terus temennya senyum-senyum gitu kan. Ih, pasti lagi pada chat ngetawain gue deh. Ih, pasti pada lagi ngomongin gue nih gitu kan. Atau misalnya ada lagi ngobrol, terus temennya ngomong sesuatu gitu kan. Ih, nyindir gue nih kayaknya nih, nyindir gue dia kayaknya ya gitu. Padahal apakah iya menurut teman-teman? Nah, saya cukup yakin pasti teman-teman dalam hati menjawab yang enggak juga, dia aja kali kegeeran kayak gitu kan ya. Nah, ini dia ya. Ketika bentuk-bentuk pikiran ini muncul, coba kita challenge pikiran kita sendiri ya. Apa benar it's all about me gitu ya. Apakah cuma aku yang kegeeran doang sih sebenarnya? Oke. Itu satu ya. Lalu ada bentuk pikiran lainnya generalisasi. Ketika sekali gagal, sekali ditolak gitu ya, langsung mikirnya gue emang nggak bisa apa-apalah gitu kan, semua cowok sama lah, semua cewek sama lah, kayak gitu. Generalisasi ya, karena satu hal menggeneralisir ke hal-hal lainnya gitu. Pertanyaannya balik lagi, apakah memang benar? Apakah memang seperti itu? Kayak gitu ya. Kalau kamu gagal di satu bidang, apakah berarti kamu nggak bisa mencoba lagi? Apakah berarti kamu akan gagal di semua bidang? Kayak gitu kan. Nah, di sini saya juga yakin pasti teman-teman juga menjawab, ya enggak, kayak gitu kan. Apakah kalau misalnya kita pernah amit-amit ya dibohongi gitu kan, misalnya oleh tadi lah misal pakai contoh gebetan ya, oleh satu laki-laki atau satu perempuan gitu kan, apakah artinya semua laki-laki sama, semua perempuan sama gitu ya, nggak pernah ada hubungan yang baik, yang bahagia? Nah, kan jawabannya juga enggak juga, kayak gitu ya. So, ini bentuk-bentuk pikiran yang sebenarnya irasional, yang nggak rasional, nggak masuk akal, nggak logis kayak gitu kan. Tapi secara kita nggak sadarin mungkin sering muncul nih gitu. Ya, atau mestinya ini tuh berharap sesuatu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Ya mestinya kan dia bisa dong ngertiin gue gitu kan. Ya mestinya bisa dong dia ngomong lebih baik gitu kan. Padahal, nah coba kita pikirkan ya gitu, apakah kita bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain katakan, apa yang orang lain perbuat kayak gitu? Yang enggak gitu, yang bisa kita kontrol adalah bagaimana persepsi kita, bagaimana pandangan kita sendiri nih, respon kita sendiri terhadap apa yang terjadi ya. Atau yang terakhir nih ya, cuman lihat yang negatif aja ya. Jadi segala sesuatu
pasti kan ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya. Tapi ini enggak negatifnya aja, ya. Ketika di rumah aja bosan banget ya, nggak bisa ngapa-ngapain ya, bosan banget di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, giliran udah sekolahnya, udah kuliahnya, udah mulai tatap muka lagi, ribet banget deh sekarang, jadi mesti ke sekolah lagi, mesti ke kampus lagi, macet di jalan gitu, nanti gimana kalau misalnya ada temennya yang positif nanti kena gimana, jadi lihatnya yang negatifnya doang ya. Jadi mau apapun yang terjadi gitu ya, ini kita cenderung mengeluhkan sesuatu yang emang kita nggak milikin aja gitu ya, jadi lihatnya yang negatif-negatifnya doang. Oke, jadi ketika bentuk-bentuk pikiran ini muncul gitu ya dan memancing kita ke arah overthinking, coba kita challenge lagi deh. Apa iya sih sebenarnya kayak gitu ya? Kalau kita melihat hal negatif, apa iya sih sebenarnya kejadian ini cuma punya sisi negatifnya doang gitu ya? Apa sih sisi positifnya ini gitu ya? Even COVID ya mungkin banyak sisi negatifnya, tapi sisi positifnya kita terbiasa dengan hal online seperti ini ya, kita bisa ketemu dengan teman-teman dari berbagai daerah ya, teman yang di luar kota pun bisa akhirnya aktif di BR juga ya, it's a positive side. Oke. Nah lalu yang terakhir ya, R, reflection time. Oke. Ci, emang kalau ada masalah jadi boleh nggak dipikirin gitu ya, kita pura-pura masalahnya nggak ada, nggak juga gitu ya, makanya ada yang namanya reflection time ini. Oke, silahkan pikirkan ya, pikir what if ya, what if gitu, what scenario, what can I do better ya, atau misalnya cari orang yang bisa dipercaya ya, atau bantuan profesional untuk kamu curhat, mengeluarkan keluh kesah apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan kayak gitu kan, sehingga emosi itu nggak jadinya ketahan gitu kan. Kalau emosinya itu ketahan, kita pura-pura nggak ada gitu kan, nah secara nggak sadar dia malah terus menghantui kita nih, kita malah terus kepikiran lagi gitu kan. So sebaiknya ya udah keluarin aja dulu gitu kan, keluarin aja dulu at that period of time, di reflection time ini gitu ya, sehingga nantinya habis itu kita sudah bisa memaknai kejadian-kejadian ini dengan lebih baik, dan habis itu kita bisa move on. Oke, jadi keluarin, habis itu ya udah kita move on kayak gitu, jangan ditahan-tahan, kita denial, tapi sebenarnya dia ada terus nih, nggak kelar-kelar gitu kan gitu. So tadi itu ya tips PCR untuk mengatasi si overthinking ini ya. Kita berusaha untuk live at the present moment, kita mindful apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan ya. Ketika kita mulai muncul bentuk-bentuk pikiran yang irasional, yang nggak masuk akal, yang mengarah ke hal-hal yang destruktif, kita challenge bentuk pikiran kita itu. Apa iya sih sebenarnya kayak gitu ya? Apa iya hanya hal negatif doang seperti itu? Atau ada positifnya aku nggak lihat gitu ya? Dan pilih waktu untuk reflection time ini, untuk memikirkan, mengungkapkan gitu ya, mengeluarkan segala sesuatu yang sebenarnya mengganggu kita, dan oke, kita move on abis itu ya, keluarkan jadinya. Oke, itu dia sekilas ya, kita taming our overthinking. Nah, jadi ini kalau mengutip satu quote, sebenarnya di dunia ini gak ada yang lebih mengganggu kita daripada pikiran kita sendiri. Jadi semoga sesi hari ini bisa memberi insight pada teman-teman semua, bagaimana kita bisa mengendalikan ya, mulai mengendalikan pikiran kita masing-masing ya, gimana supaya kita bisa mulai meniatkan diri, sadar ketika mulai ada bentuk-bentuk pikiran yang mungkin akan mengganggu, akan mungkin destruktif untuk hidup kita, sehingga akhirnya kita bisa mengatasi itu dan habis itu bisa hidup dengan lebih baik. Terima kasih kesempatannya teman-teman semua. Selamat siang, Swati Hotu, Namo Buddhaya. Anumodana kepada Ci Erika dan teman-teman semua atas sharingnya yang luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, selanjutnya nih kita akan memasuki sesi Q&A. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget nih langsung open mic atau tulis pertanyaannya di kolom chat ya. Sesi Q&A akan kita buka selama 15 menit. Nah, mantep. Kayaknya udah pada paham ya, udah pada oke gitu ya. Kalau misalnya kayak, aduh Ci, aku mau cerita, tapi kayaknya tadi deh Ci, aku butuhnya reflection time, kayak gitu Ci, butuh waktu yang lebih panjang ya Ci untuk curhat nih, karena personal banget gitu ya. Ya mungkin kan nggak mungkin ya di depan 21 teman-teman ini semuanya terus curhat kayak gitu kan. Nah itu teman-teman bisa banget gitu. Kebetulan aku di Wandani aku share dikit aja ya, kita ada program telekonseling di situ kan, Yukai, Eli kan juga bantu di situ ya gitu kan. Di sana kita ada teman-teman dari psikolog, teman-teman dari hipnoterapis juga gitu kan. Jadi teman-teman yang mungkin kayak
lagi merasa nggak nyaman, lagi merasa butuh curhat, lagi merasa butuh bantuan, support secara emosional gitu, bisa kontak ke situ aja ya, ke telekonseling. Ya, kalian tenang aja karena pokoknya semua yang kalian ceritakan di situ hanya di antara kalian dan konselornya aja. Gitu ya, teman-teman lain kalau kamu tanya Yukai, tanya Eli gitu kan, ada yang curhat apa aja emangnya? Nah, mereka nggak tahu gitu ya, karena kerahasiaan dijamin. Mereka cuma bantu untuk mendaftarkan doang. Ya, oke. Misalnya nih Wira gitu kan, mau daftar tanggal segini gitu, oh nanti dia dihubungkan dengan si konselornya siapa, tapi masalahnya apa yang lagi si Wira hadapi, nanti solusinya gimana, nah pokoknya teman-teman itu nggak ada yang tahu ya. So kalau memang kalian butuh sesi yang kayaknya lebih private, lebih personal kayak gitu ya, nah itu kontak aja nanti ke telekonselingnya Wandani gitu ya, nanti aku share di kolom chat kali ya linknya ya, jadi teman-teman bisa daftar situ. Itu free, nggak berbayar, dan semua dilakukan secara online, jadi teman-teman dimanapun bisa dihubungkan dengan konselor dari manapun juga ya. Kemarin klien kita juga ada satu dari Amerika gitu ya, daftar untuk konseling juga. Oke, karena mungkin tadi dari situ teman-teman berpikir dan mungkin keinget hal-hal yang lebih personal, yang nggak apa-apa banget gitu kan, mungkin nggak bisa di-share di sini. Oke, Ci, ini ada pertanyaan titipan dari Pepin. Oh, Pepin, oke. Ya. Apa tuh? Bedanya overthinking sama thinking beneran itu gimana sih? Apa batasannya? Kan kadang-kadang di saat tertentu kita emang harus mikir kan. Kayak planningnya ke masa depan gimana. Tapi kadang malah jadi takut gitu kalau plannya itu nggak berjalan. Oke. Wah, ini pertanyaan bagus banget nih dari Pepin ya. Pepin emang suka nanya yang berat-berat nih kayaknya ya. Kalau overthinking sama thinking beneran gimana ya? Sebenarnya sesimpel apa yang lagi kita lakukan sekarang ya, butuh thinking nggak sih? Butuh dong, kayak gitu kan. Kita mimpin kebaktian, kita baca parita gitu kan. Tadi aku sharing, masa kagak mikir gitu kan. Thinking gitu ya. Nah, cuman maksudnya adalah Pepin, gimana maksud kita mau merencanakan masa depan, tapi nggak jadi overthinking. Oke. Nah, kalau overthinking itu, nuansanya gitu ya, nuansanya adalah cenderung berpikir the worst scenario gitu kan. Tadi itu makanya ada dari hal yang ngelihat dari sisi negatifnya aja gitu, cenderung melabel diri buruk gitu kan, wah nanti pasti gagal nih gitu-gitu kan, hal-hal yang sebenarnya nggak logis. Nah, nggak logis itu keywordnya. Tapi sementara kalau misalnya kita berpikir itu kan kita menggunakan logika ya, analisa sesuatu yang emang logis, ada datanya, itu kunci berikutnya gitu ya. Kalau overthinking itu cenderung hanya emosi nih gitu ya, kita kebanyakan dikendalikannya oleh emosi kayak gitu. Tapi sebenarnya kalau thinking itu kita dikendalikannya oleh logika ya, logika, analisa, jadi sesuatu yang logis gitu. Misalnya Pepin mau merencanakan masa depan, Pepin misalnya mau coba buka usaha kayak gitu kan, mau buka boba kayak gitu kan, bakal sukses apa enggak sih gitu. Kalau overthinking, pasti jualan boba gua nggak bakal laku deh kayak gitu, pasti nggak bakal, pada nggak ada yang doyan deh, semua kan udah pada hidup sehat, mana mau sih makan boba gitu kan, nggak baik buat kesehatan gitu. Nah, itu udah overthinking gitu ya. Tapi kalau thinking adalah ngerencanain, oh gimana ya aku jualannya gitu ya, gimana nanti aku produksi nih supaya boba ini nih ada gizinya juga kayak gitu-gitu misalnya ya. Dari data, dari analisa, oh di mana nih kira-kira yang jual boba bakal laku kayak gitu. Jadi kalau thinking itu melibatkan data, analisa yang logis, logika juga ya. Tapi kalau overthinking itu cenderung sesuatu yang tadi unrealistic, irasional, jadi which is itu nggak logis kayak gitu kan. Kalau ditanya mana datanya kayak gitu, mana datanya orang-orang yang nggak suka sama lo, nggak ada gitu kan, itu cuma perasaan doang sebenarnya gitu. Tapi kalau thinking itu ada datanya, ada data yang logisnya gitu. Semoga bisa jelas membedakan ya. Oke, Ci, terima kasih. Ini ada lagi yang bertanya nih, Ci. Apakah overthinking bisa membantu kita untuk bisa antisipasi untuk mempersiapkan akan terus skenario-nya? Bagaimana menurut Cici? Terima kasih banyak, Ci. Ini dari saudari Yehan Migasira. Oke, thank you ya untuk pertanyaan ini, mirip kayak tadi ya gitu kan. Overthinking itu tidak akan membantu kita gitu ya, karena overthinking itu justru akan membuat kita tidak berani untuk bergerak, tidak berani untuk ambil take action gitu, karena kita itu terjebak kan kekhawatiran untuk gagal, kekhawatiran pengalaman buruk di masa lalu gitu ya. Tapi apa yang bisa membantu kita untuk antisipasi ya tadi itu yang seperti yang Pepin tanyakan ya, thinking gitu, persiapan, prepare secara logis, secara sesuatu yang ada analisa, ada datanya gitu ya. Nah, itu untuk mempersiapkan kita the worst scenario, plan A, plan B-nya itu
kayak gimana ya. Itu yang persiapan kita adalah dengan berpikir secara analitis seperti itu ya. Cuman aku keinget banget nih tentang berusaha ya, ada satu quotes yang bagus banget gitu kan. Kita usahakan apa yang terbaik, we do our best gitu kan. Tapi nanti ketika hasilnya mau seperti apa, ya udah kita jangan melekat dengan hasilnya kayak gitu. Mau itu berhasil mau enggak, yang penting prosesnya gitu kan. Di prosesnya itu kita sudah belajar sesuatu, kita udah bertumbuh melalui prosesnya itu gitu. Jadi ketika hasilnya seperti apa, kita tidak melekat dengan hasilnya, kita let it go gitu ya, ketika itu sukses ataupun nggak berhasil ya. Dari situ justru kita punya banyak kesempatan untuk bisa belajar lagi ya. Justru kalian di usia muda jangan takut nih untuk mencoba, terus misalnya nanti masih belum berhasil gitu ya. Belum berhasil, keywordnya adalah itu gitu, karena kalian nanti akan bisa belajar dari ketidakberhasilan itu gitu. Wah, kemarin kira-kira aku apa yang kurang ya, kayaknya aku terlalu terburu-buru deh gitu kan, aku terlalu gegabah gitu. Jadi kalian bisa prepare lagi untuk lebih baik lagi gitu ya. Dan itu semacam vaksin mental kalian gitu. Oh gini rasanya gagal gitu ya, rasanya ketika kecewa gini gitu. Justru ketika kita dalam hidup tuh nggak pernah gagal, kita tuh nggak pernah kecewa. Nanti suatu saat ketika misalnya kita udah lebih berumur gitu ya, mungkin kita udah lebih ada di posisi di atas kayak gitu kan, terus habis itu gagal, kecewa, itu mungkin rasanya kita akan lebih susah untuk mengatasinya karena kita belum punya vaksin tuh untuk merasakan hal-hal yang nggak nyaman itu gitu. Justru dari muda kalau misalnya kita pernah merasakan hal-hal nggak nyaman, kita experience it gitu ya. Oh ini yang namanya sedih ya, oh ini yang namanya ditolak ya kayak gitu kan. Justru itu menguatkan mental kita sih untuk nanti ya gitu, menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin akan lebih besar gitu. So kalau misalnya quotes dari Pak Adi adalah berterima kasihlah gitu ya kepada emosi apapun yang kita rasakan, karena naik turunnya emosi itu sebenarnya yang mengajarkan kita gitu ya, guru kebijaksanaan bagi kita sebenarnya gitu. Semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari saudari Yehan. Oke, apakah ada lagi atau sudah sangat jelas semuanya? Sudah siap untuk move on? Ayo teman-teman yang ada yang mau nanya lagi. Bagi yang mau nanya bisa langsung bertanya. Sepertinya sudah terlalu jelas sih. Jadi belum ada yang nanya. Mending bertanya sekarang daripada nanti malam bertanya-tanya kan. Nanti malam bertanya-tanya belum tentu ada yang jawabin juga soalnya ya. Wih, ada Kelly nih dari Malaysia, Ci. Oke. Hai Kelly. Good to see you. Halo. Hello. Ci mau tanya dong. Betul. Jadi gini Ci, biasa kan kalau misalnya kita mau melatih mindfulness itu kan biasa lawan rival terberatnya itu kan kayak yang dibilang Cici kan, kayak monkey mind, kayak nanti kita lagi sadar dalam mindfulness, nanti tiba-tiba ada yang datang gitu kan, terus nanti pikiran kita kemana-mana gitu sih. Terus nanti kita sadar, kita balik lagi untuk sadar, maksudnya untuk mindful balik kan. Nah nanti belum beberapa menit udah tergoyahkan lagi sih, maksudnya jadi berpikir kemana-mana. Nah kira-kira dari Ci Erika ada tips and trick nggak? Oke, ini yang pernah aku pelajarin ya. Waktu itu aku belajar Joy of Living di Tregar ya, bareng sama Mingyu Rinpoche kayak gitu. Di situ diajarin bahwa ketika kita pertama kali melatih our monkey mind ini gitu, kita beri dia tugas ya. Jadi kenapa pikiran itu tuh bisa loncat ke sana ke sini gitu kan? Karena dia nggak ada tugasnya gitu. Tugasnya si monkey ini adalah dia untuk memperhatikan bentuk pikiran kita. Nah, jadi sebenarnya boleh ya wajar banget ya. Nah, pikiran itu kan emang
bergerak lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Jadi sambil dengerin aku, mungkin kalian bisa sambil mikir yang lain, nanti balik lagi si Erika lagi bahas apa nih, kayak gitu kan. Tapi nanti ingat lagi yang lain, aku belum check out, lupa check out nih, gitu. Misalnya belanjaan aku, gitu kan. Nanti kayak, perhatiin lagi si Erika nih, kayak gitu kan. Itu wajar banget sebenarnya, gitu ya. Tapi kita coba latih kesadarannya itu untuk sehari-hari adalah give our monkey duty gitu. Kamu perhatiin gitu ya. Itu nggak apa-apa. Misalnya kayak, iya tadi aku dengerin Erika, tapi habis itu aku kepikiran makanan. Terus habis itu aku kepikiran Tokopedia aku kayak gitu kan. Jadi ya semua bentuk-bentuk pikiran itu kita sadarin dulu aja gitu. Kita sadarin bahwa pikiran kita ini sedang mengembara ya gitu. Jadi dengan demikian tuh kita banyak memunculkan momen-momen of awareness gitu ya. Kita lagi sadar dengan pikiran kita lagi mikirin ini kayak gitu. Jadi pikiran mengembara itu memang wajar ya. Latihan pertamanya adalah dengan kita menyadari pengembaraan dia nih kemana aja sih kayak gitu kan. Kita jadi kadang-kadang pikiran itu kan wandering, even kita nggak realize dia kemana kan. Kita nggak aware dia udah kemana gitu ya. Tapi di sini latihannya adalah dengan kita mencoba untuk sadar dia itu lagi jalan-jalan kemana nih, kayak gitu. Dengan demikian, itu latihan pertama untuk kita bisa menyadari, dan habis itu kita akan bisa control it, kayak gitu. Semoga menjawab ya, Yukai. Thank you, Ci. Sama-sama. Ci, aku mau nanya dong, Ci. Halo Deo, silakan. Iya, Ci. Jadi kan aku mau ceritain dikit dulu nih tentang pengalaman aku ya. Jadi kan aku tipe orang yang kayak suka overthinking gitu, Ci. Tapi lebih tepatnya tuh aku overthinking bukan ke diri aku doang, tapi kayak ke untuk orang lain gitu. Jadi kayak aku bener-bener dikontrol sama kayak misalkan orang tua gitu kan ya, Ci. Jadi kayak misalkan aku tuh nggak tahu gimana sih cara buat memutuskan pilihan yang benar. Kayak selalu ngikut orang tua, terus aku selalu kayak overthinking, kayak kalau misalkan ntar aku gini gitu, tapi gara-gara pilihan tapi dengan ngikutin tua nanti takut kecewain orang tua gitu. Jadi kayak bener-bener soal nanti orang tua nanti orang-orang yang lain yang yang mana gitu, tapi nggak mikirin soal aku sendiri gitu. Itu gimana ya? Oke. Nah, berarti ini kamu lebih akhirnya yang kamu lakukan sejauh ini adalah kamu terus untuk ngikutin kata-kata orang tua kamu. Maksudnya meskipun itu mungkin berbeda dengan pendapat kamu sendiri. Ataukah memang kata-kata orang tua yang emang sejalan dengan pendapat kamu gitu? Kadang nggak sejalan sih, tapi kayak karena nggak punya pilihan lain dari aku sendiri, jadi ya udah ngikutin orang tua gitu. Oke, yang perlu kita pahami adalah satu gitu kan, orang tua itu pasti ya biasanya, karena aku udah jadi orang tua ya gitu kan, pasti pengen yang terbaik untuk anaknya kayak gitu. Dia nyuruh kamu untuk ambil satu jurusan yang mungkin kamu nggak suka gitu kan, pasti kan tujuan mereka bukan biarin si Deo nih dia biar lama lah lulusnya gitu kan, biar kuliahnya susah tuh rasain gitu, enggak kan. Pasti misalnya dia suruh kamu ambil satu jurusan tertentu kan karena mungkin mereka punya dugaan gitu ya, punya pemikiran bahwa kalau si Deo ambil jurusan ini tuh bakal bagus nih, masa depannya bakalan cerah gitu ya. Yang meskipun mungkin kamu sendiri nggak gitu suka dengan jurusan itu gitu kan. Nah, jadi pemikirannya satu itu dulu gitu kan, orang tua pengen yang terbaik untuk kita, meskipun kadang-kadang pilihan mereka tuh nggak fit in kepada kita seperti itu ya. Nah, berikutnya yang kedua, apakah orang tua akan selalu kecewa gitu ya kalau misalnya kita punya pendapat yang berbeda dari mereka gitu. Jawabannya adalah belum tentu kayak gitu, karena kita lihat juga bagaimana komunikasi kita sama orang tua gitu ya. Kadang-kadang tadi itu orang tua ngerasa ini yang udah yang terbaik loh gitu kan. Itu kan based on analisa mereka, based on pemahaman mereka, pengalaman dari dulu yang mungkin berbeda dengan sekarang gitu ya. Mungkin mereka belum paham dunia sekarang seperti apa gitu ya. Jadi saran aku sih gitu ya, daripada
kamu berpikir nanti gimana orang tua akan kecewa, nanti orang-orang akan mikir apa ke aku gitu kan. Pikiran itu akan terasa ruwet banget gitu ya, kalau dia ada dalam pikiran doang gitu ya. Jadi coba konkretkan si pikiran kamu ini dengan cara mungkin kau bisa tulis dulu gitu ya. Tulis dulu, coret-coret dulu sebenarnya yang aku mau tuh apa sih gitu ya. Worst scenario-nya tuh apa gitu ya, dari misalnya kalau aku ngejalanin pilihan yang beda sama orang tua ini. Tapi keuntungannya juga apa? Jadi bukan cuman worst scenario-nya juga ya. Keuntungannya apa? Kenapa sih aku mau ini gitu ya? So, balik lagi pikiran tuh kalau cuman kamu pikirin doang, dia belum ada bentuknya gitu ya, masih ada di dunia ide gitu, itu akan terasa ruwet dan membingungkan. Tapi once kamu mencoba untuk mengkonkretkan itu, misal kamu coba tulis bagannya apa yang kamu pikirkan segala macam, kekhawatiran kamu apa gitu, kamu akan bisa lihat gitu. Oh ternyata kayak gini ya, nggak semenyeramkan yang aku bayangkan kayak gitu. Dengan demikian, barulah mungkin kamu bisa susun strategi untuk coba ngobrol sama your parents gimana gitu. Misalnya kayak yang sering aku lihat sih biasanya kayak pemilihan jurusan kayak gitu-gitu kan, kerja di mana nanti gitu-gitu. Nah itu maksudnya ketika kita tulis, oh kenapa sih gue mau pilih jurusan ini gitu kan, nanti emang kedepannya gue mau jadi apa gitu kan, baiknya apa. Nah kita jadi bisa susun strategi untuk mengkomunikasikan ini dengan orang tua. Dan bisa jadi ternyata ketika kita ngomongin ke orang tua, hasilnya nggak seburuk itu loh, kayak gitu. Mungkin kayak orang tua kayak, oh iya bisa mami nggak tahu sih kamu maunya apa gitu. Jadi ya daripada nanti kamu nggak ada pilihan gitu kan, jadi mami pilihin ini buat kamu sebenarnya, kayak gitu. Jadi kadang-kadang orang tua juga, oh ya bagus lah kalau si Deo udah ada pemikiran sendiri gitu kan, karena selama ini si Deo diem-diem aja, I thought dia juga belum tahu apa yang dia mau kayak gitu. Jadi ya sebagai orang tua aku pun berinisiatif untuk memilihkan untuk dia gitu. Tapi ternyata kalau kamu udah ada pemikirannya, kamu udah ada analisanya, kamu udah coba tuangkan gitu, ketika kamu komunikasikan seharusnya akan lebih baik ya gitu. Dan itu tadi belum tentu apa yang ada dalam pikiran kamu itu benar-benar akan terjadi kayak gitu. Bisa aja malah lebih baik daripada itu sebenarnya. Oke. Nah gitu, jadi step pertama adalah coba kamu konkretkan aja dulu apa yang sebenarnya tadi yang menjadi kekhawatiran dan apa yang kamu pikirkan itu dulu. Gitu. Terima kasih, Ci. Sama-sama. Baik, dikarenakan setelah lewat dari 15 menit, sesi Q&A kami tutup ya. Nah, terima kasih kepada Ci Erika dan teman-teman atas pertanyaannya. Nah, semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Sadu, sadu, sadu.